Kali ini saya akan membagikan cara membuat denah rumah dengan ukuran 6 kali 9 dengan 3 kamar tidur di AutoCAD. Kita buka aplikasi AutoCAD-nya. Yang pertama, kita buat layer terlebih dahulu untuk memudahkan penggambaran. Tekan perintah LA pada keyboard, lalu tekan Enter. Oke, lalu kita klik di sini. Klik kanan pada mouse di sini, lalu pilih New Layer. Di sini yang pertama saya buat layer garis as. Oke, setelah itu saya klik kanan lagi pada mouse di sini, pilih lagi new layer. Oke, ini dia layarnya. Klik dua kali dengan cepat untuk mengganti nama layar ini. Klik dua kali pada mouse dengan cepat. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal diganti nama. Lalu ini saya beri nama kolom. Lalu klik lagi kanan pada mouse di sini, pilih new layer. Ini klik dua kali dengan cepat. Layer 2 ini lalu ganti nama menjadi pintu dan jendela. Setelah itu klik kanan lagi pada mouse. Di sini pilih new layer. Nah, di sini kita ganti nama menjadi namanya dinding. Oke, setelah itu klik kanan lagi pada mouse di sini, pilih new layer. Di sini kita beri nama dimensi. Setelah itu klik kanan lagi pada mouse di sini, pilih new layer. Nah, ini ada layer 1, kita ganti nama, klik dua kali dengan cepat untuk mengganti namanya. Di sini kita beri nama teks. Lalu klik kanan lagi pada mouse di sini, pilih lagi new layer. Kita ganti nama menjadi garis bantu. Oke, ini sudah ada 7 buah layer. Saya rasa cukup. Selanjutnya untuk layer kolom ini saya ganti nama, klik di sini. Saya ganti warna layer kolom ini, klik di sini untuk mengganti warna. Saya memilih warna biru muda seperti ini, lalu klik OK. Setelah itu untuk layer pintu dan jendela ini saya ganti juga warnanya. Klik di sini untuk mengganti warnanya. Saya ganti menjadi warna hijau muda seperti ini. Lalu klik OK. Setelah itu untuk layar garis as saya ganti warnanya. Saya klik di sini. Saya ganti menjadi merah. Lalu klik OK. Dan jenis garis untuk garis as juga saya ganti. Saya klik di sini di line type continuous garis as ini. Klik ini. Lalu klik load. Pilih garis yang diinginkan. Saya memilih Arcade ISO 02W100 ini. Klik ini, lalu klik OK. Setelah itu pilih ini Arcade 02W100 ini, lalu klik OK. Nah, ini untuk layar sudah selesai kita buat. Lalu kita tutup kotak layarnya. Nah, setelah itu kita akan membuat garis as. Untuk membuat garis as, ini klik di sini. Kita pastikan layar berada di garis as. Pilih garis as seperti ini. Nah, sudah seperti ini. Setelah itu kita akan membuat garis as sesuai ukuran denah yaitu 6 kali 9. Tekan perintah REC pada keyboard lalu tekan enter, lalu klik di sembarang tempat, misal di sini, lalu arahkan ke sembarang tempat juga, misal saya arahkan ke kanan bawah seperti ini atau bebas bisa juga ke atas. Oke, lalu masukkan ukuran lebarnya 600, lalu masukkan koma, masukkan panjangnya 900, lalu tekan enter. Oke, sudah seperti ini. Nah, tadi saya masukkan angka 600 lebar dan 900 panjang karena saya memakai skala 1:100. Jadi, untuk 600 sama dengan 6 meter dan 900 sama dengan 9 meter. Oke, setelah itu kita klik di garis ini. Untuk memisahkannya, tekan X pada keyboard lalu tekan enter. Nah, garis sudah terpisah seperti ini. Tidak menyatu lagi. Tekan escape. Setelah itu, kita akan membuat ruangannya melalui perintah offset atau menggandakan garis. Nah, tekan perintah O atau offset untuk menggandakan garis, lalu tekan enter. Lalu masukkan ukuran 250. Lalu tekan enter. Lalu kita klik di sini, arahkan ke bagian bawah, klik di sini. Setelah itu tekan enter pada keyboard. Lalu
tekan perintah O lagi, lalu enter. Masukkan angka 150, lalu tekan enter. Kita klik di sini, arahkan ke bagian bawah, klik ke sini. Lalu setelah itu, masukkan lagi angka 250 pada keyboard, ketik 250, lalu tekan enter. Setelah itu kita klik di sini, lalu arahkan ke bagian bawah. Oh, ternyata ini ukurannya masih 150, belum 250. Kita tekan escape terlebih dahulu, kita ulangi. Memasukkan perintah offset, tekan O pada keyboard, lalu tekan enter. Masukkan ukuran 250. Lalu tekan enter. Kita klik di sini, arahkan ke bagian bawah seperti ini, klik ke sini, lalu tekan enter. Nah, untuk ukuran yang di sini juga kita ambil 250, kita cek apakah sudah 250, tekan DEM pada keyboard untuk mengecek dimensi, lalu tekan enter. Klik di sini, klik di sini. Oke, ini ukurannya sudah 250. Ini kita hapus karena tidak dipakai. Nah, setelah itu kita tekan perintah O lagi pada keyboard, lalu tekan enter, masukkan angka 100, lalu tekan enter. Klik di sini, arahkan ke bagian atas seperti ini. Lalu tekan enter. Setelah itu, tekan lagi perintah O pada keyboard, lalu tekan enter, masukkan angka 550, lalu tekan enter. Kita klik di sini, arahkan ke bagian atas. Lalu klik di sini, lalu tekan enter. Setelah itu ini kemari kita ambil 250, kita cek apakah sudah 250. Oke, sudah. Ini tidak dipakai, kita hapus karena hanya untuk mengecek. Setelah itu kita tekan lagi perintah O pada keyboard, lalu tekan enter, masukkan angka 300, lalu tekan enter. Kita klik di sini, lalu arahkan ke samping kanan seperti ini. Klik lagi, lalu tekan enter. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tinggal memotong bagian garis yang tidak terpakai dengan perintah trim atau ketik TR pada keyboard, lalu tekan enter 2 kali. Lalu tinggal kita potong bagian yang tidak kita pakai. Nah, sepertinya ini ada yang tinggal. Saya ulangi terlebih dahulu. Ini seharusnya saya tekan escape terlebih dahulu untuk mengulanginya. Ini seharusnya ada offset satu lagi sejauh 200. Tekan perintah O lagi pada keyboard, lalu tekan enter. Masukkan angka 200, lalu tekan enter. Kita klik di sini, lalu arahkan kemari. Klik di sini, lalu tekan enter. Setelah itu baru kita memotong garis yang tidak terpakai. Tekan perintah TR pada keyboard, lalu tekan enter 2 kali. Setelah itu, bagian yang tidak kita pakai ini, kita klik garis yang tidak terpakai. Lalu ini kita klik juga di sini. Setelah itu kita klik di sini. Lalu ini juga kita klik karena tidak dipakai. Setelah itu ini juga kita klik. Kalau sudah seperti ini, tekan enter untuk mengakhiri perintah trim. Nah, setelah itu kita hapus dulu, kita potong lagi bagian yang menyambung di sini di garis pas bagian luar ini agar memudahkan dalam penempatan jendela. Tekan TR lagi pada keyboard, lalu tekan enter 2 kali. Kita klik di sini, kita klik di sini, klik di sini, dan klik di sini, lalu di sini satu lagi, lalu tekan enter. Setelah itu tekan L pada keyboard, lalu tekan enter untuk membuat garis yang terpisah antar ruang.
antar ruang bagian luar, klik di sini, lalu tekan enter lagi, tekan enter lagi, tekan enter lagi, lalu tekan enter lagi, kita klik di sini, lalu tekan enter lagi, kita klik di sini, enter lagi. Nah, ini ruangannya sudah terpisah, garisnya sudah terpisah antara bagian ini dengan bagian ini. Tadi menyambung, sekali kita klik maka akan menyambung sampai keseluruhan seperti ini. Sedangkan ini sudah terpisah garisnya, jadi sudah tampak garis tengahnya seperti ini, agar memudahkan kita dalam penempatan jendela nantinya. Oke, langkah selanjutnya kita akan membuat kolom dengan perintah REC juga. Untuk membuat kolom, kita beralih ke layar kolom ini, pilih layar kolom seperti ini, lalu tekan perintah REC pada keyboard, lalu tekan enter, masukkan angka 15, lalu koma, lalu tekan 15 lagi, lalu enter. Nah, sudah seperti ini akan kita pindahkan nanti ke sini, ke sudut garis asnya, klik garis kolomnya, lalu tekan perintah M, lalu tekan enter. Ini pastikan di bagian tengah, klik bagian tengahnya seperti ini, lalu pindahkan ke sini. Klik di sudut garis as seperti ini. Nah, kalau bagian tengahnya tidak bisa terdeteksi, maka pastikan OSNAP-nya sudah aktif semua. Ketik OS pada keyboard, lalu tekan enter. Muncul kotak drafting setting, beralih ke tab Object Snap. Pastikan semua menu dan fitur di sini sudah ada tanda centang semua. Kalau belum ada tanda centang, maka silahkan dicentang semua. Kalau sudah, tekan OK. Nah, setelah itu kita tinggal mengcopy ini ke seluruh bagian yang memerlukan kolom. Klik kolomnya, lalu tekan saya ulangi, klik kolomnya seperti ini, lalu tekan perintah CO, lalu tekan enter, lalu kita klik di sini untuk mengcopy. Yang pertama akan kita tempatkan kolomnya di sini, lalu tempatkan lagi di sini, tinggal diklik saja. Setelah itu di sini, di sini, di sini, di sini, lalu di sini juga. Setelah itu di sini. Setelah itu kita tempatkan lagi di sini, lalu di sini, lalu di sini juga, di sini juga, di sini, di sini, dan di sini. Lalu tekan escape terlebih dahulu. Nah, di sini sebenarnya memerlukan kolom karena ini garisnya terlalu panjang. Jadi akan kita tempatkan di sini juga. Kita copy dari kolom lainnya. CO, enter. Klik di sini, kita cari garis tengahnya, midpointnya. Ya, di sini. Jadi kita tempatkan di sini, klik di sini, pas di tengah. Lalu tekan skip. Kalau sudah seperti ini, langkah selanjutnya kita akan membuat dinding juga dengan perintah rectangle. Untuk membuat dinding, tekan perintah REC pada keyboard lalu tekan enter. Klik di sini, arahkan. Oh, saya ulangi, saya escape terlebih dahulu. Sebelum membuat dinding, kita pastikan layar berada di dinding. Klik ini untuk memindahkan layar ke dinding, pilih dinding seperti ini. Setelah itu tekan perintah REC pada keyboard lalu tekan enter. Klik di sini, lalu arahkan ke mari. Tekan lagi enter. Kita tidak perlu mengulangi memasukkan perintah REC karena perintah rectangle ini masih bekerja. Jadi cukup ditekan enter saja. Klik di sini, lalu arahkan ke bagian bawah seperti ini. Lalu tekan enter. Klik lagi di sini, arahkan.
ke bagian ini, klik di sini, lalu tekan enter, klik di sini, arahkan ke bagian atas seperti ini, klik di sini. Oke, sesudah itu kita buat juga yang di bagian dinding bagian dalam, tekan enter lagi, klik di sini, klik di sini, lalu tekan enter lagi, klik di sini, klik di sini, lalu tekan enter lagi, klik di sini, klik di sini, lalu tekan enter lagi, klik di sini, arahkan ke sini dan kita klik di sini lagi. Sesudah itu tekan enter lagi, kita klik di sini, klik di sini, lalu tekan enter lagi, kita klik kemari, arahkan ke sini dan klik di sini, lalu kita klik di sini, klik di sini, arahkan kemari, klik di sini, lalu kita tekan enter lagi, klik di sini, taruh di sini. Oke, sudah seperti ini. Lalu untuk langkah selanjutnya eh, kita akan membuat teras. Nah, untuk teras sebenarnya ini tidak kita pakai dinding bagian dalamnya, jadi ini bisa kita hapus, tekan perintah TR pada keyboard, lalu tekan enter 2 kali seperti ini. Klik di sini, klik di sini, lalu tekan enter. Nah, ini kita hapus juga garis yang tidak terpakai. Kita potong juga, tekan TR pada keyboard, lalu tekan enter 2 kali. Klik di sini, lalu tekan enter. Oke, sudah itu kita sudah selesai membuat dinding dan terasnya. Selanjutnya kita akan membuat pintu dan jendela. Lalu kita masukkan juga ke blok. Oke, untuk yang pertama di sini akan kita buat pintu terlebih dahulu. Kita pastikan layar klik di sini berada di layar pintu dan jendela. Tekan perintah REC pada keyboard lalu tekan enter. Masukkan klik di sembarang tempat di sini lalu tarik garisnya. Masukkan angka 5 lalu koma 15 lalu tekan enter. Selanjutnya ini kita seleksi lalu kita copy, tekan CO enter, klik di sini, masukkan angka 85 lalu tekan enter 2 kali. Sesudah itu tekan perintah REC lagi pada keyboard lalu tekan enter, klik di sini, masukkan tarik garis ke sembarang arah, masukkan angka 3 lalu ketik koma lalu masukkan angka 80 lalu tekan enter. Setelah itu kita seleksi ini, kita pindahkan, tekan M lalu tekan enter, klik di sini, pindahkan ke mari, klik di sini. Oke, setelah itu tekan perintah ARC pada keyboard lalu tekan enter, klik di sini, lalu arahkan ke sini dan kita klik di sini dan klik sekali lagi di sini. Oke, setelah itu ini ada garis lebihnya, kita klik garis lebihnya lalu kita tarik ke atas seperti ini. Arahkan ke sini, klik di sini. Oke, denah sudah pintu sudah terbentuk. Sesudah itu ini kita copy terlebih dahulu, tekan kertas CO pada keyboard lalu tekan enter. Setelah itu ini kita copy di sini misalnya. Setelah itu ini kita seleksi lagi, tekan perintah MI pada keyboard lalu tekan enter. Klik di sini. Lalu klik di sini, pilih no. Oke, setelah itu ini kita seleksi, ini kita hapus.
yang bagian ininya, klik, klik, lalu delete. Ini juga, klik, lalu delete. Nah, sepertinya ini ada kesalahan. Saya tekan Ctrl Z untuk mengembalikan. Tekan Ctrl Z 2 kali. Ini kita seleksi terlebih dahulu. Lalu kita pindahkan. Tekan M, Enter. Kita pindahkan ke mari. Seperti ini. Setelah itu, kita hapus. Seleksi, hapus. Ini juga. Tekan perintah TR pada keyboard. Lalu tekan Enter 2 kali. Klik di sini. Klik di sini. Oke, setelah itu ini kita satukan seperti ini. Seleksi, lalu tekan M pada keyboard, lalu tekan Enter. Kita klik di sini, arahkan ke sini. Oke, sudah seperti ini. Sesudah itu kita akan membuat blok pada pintu ini. Nah, tekan perintah B pada keyboard, lalu tekan Enter. Ini di name-nya beri nama pintu 1. Lalu pilih pick point. Klik di sini. Lalu klik select object, seleksi objek ini seperti ini. Lalu tekan Enter, lalu klik OK. Sesudah itu, untuk ini kita tekan B lagi pada keyboard, lalu tekan Enter. Di namanya ini kita beri nama pintu 2. Pintu 2. Lalu klik pick point, kita klik di sini. Lalu select object, klik select object, seleksi objeknya ini. Lalu Enter, lalu klik OK. Nah, ini kita sudah mempunyai 2 buah blok pintu. Setelah itu, ini akan kita seleksi terlebih dahulu. Ini akan kita copy atau kita pindahkan kemari saja. Tekan M, Enter, klik di sini. Ini akan kita rotasi ke berbagai arah untuk memudahkan dalam penempatan pintu nantinya. Klik di sini, lalu tekan perintah MI pada keyboard, lalu tekan Enter. Setelah itu, klik di sini, lalu klik di sini, tarik ke arah bawah seperti ini, lalu klik. Lalu No. Oke, sudah seperti ini. Sesudah itu, seleksi lagi ini, tekan lagi perintah MI pada keyboard, lalu tekan Enter. Setelah itu, klik di sini, arahkan ke putar ke bagian ini seperti ini. Oke, pastikan lurus. Kalau sudah lurus, kita klik, lalu tekan N atau No, lalu tekan Enter. Nah, setelah itu ini kita tarik, kita pindahkan sejauh 10. Seleksi, lalu tekan Enter. Ini klik di sini, masukkan angka 10, Enter. Saya ulangi. Ini saya seleksi seperti ini, lalu tekan M pada keyboard, lalu tekan Enter. Lalu kita klik di sini, arahkan ke bagian bawah, masukkan angka 10, lalu tekan Enter. Nah, ini tujuannya agar tidak terlalu rapat pintunya, agar tidak membingungkan. Lalu seleksi lagi di sini, lalu tekan lagi perintah M pada keyboard, lalu tekan Enter. Setelah itu ini juga kita pindahkan ke 10, 10 cm seperti ini, tekan 10, lalu tekan Enter. Oke, sudah seperti ini. Sudah itu, ini akan kita rotasi, tekan lagi, seleksi ini seperti ini, lalu tekan CO pada keyboard, lalu tekan Enter. Sudah itu, ini kita copy ke mari. Lalu klik, lalu tekan Enter. Setelah itu ini seleksi, lalu tekan perintah RO pada keyboard untuk merotasi, lalu tekan Enter. Lalu ini kita rotasi sejauh 90 derajat. Klik di sini, masuk angka 90, lalu tekan Enter. Oke, sudah seperti ini. Lalu ini bisa kita pindahkan ke sini agar sedikit lebih mendekat. Sini, klik di sini. Oke, kita sudah selesai membuat pintu. Selanjutnya kita akan membuat jendela. Untuk membuat jendela, tekan perintah REC pada keyboard, lalu tekan Enter.
klik di sembarang tempat, misal di sini, lalu tarik ke sembarang tempat besar seperti ini, masukkan angka 80, lalu tekan Enter pada keyboard. Nah, sepertinya ini ada kesalahan, saya ulangi, saya hapus. Lalu saya buat ulang, tekan REC pada keyboard, lalu tekan Enter, klik di sini, masukkan angka 80 untuk lebar jendela seperti ini, lalu tekan koma, masukkan angka 15 untuk panjang jendela, lalu tekan Enter. Oke, seperti ini baru betul. Setelah itu ini kita klik, tekan perintah X pada keyboard, lalu tekan Enter untuk memisahkan garis. Setelah itu ini kita klik, kita tekan O pada keyboard, lalu tekan Enter, masukkan angka 7,5, lalu tekan Enter. Lalu kita klik di sini, arahkan ke bagian bawah seperti ini, lalu tekan Enter. Setelah itu tekan perintah O lagi pada keyboard, lalu tekan Enter. Masukkan angka 5, lalu tekan Enter. Kita klik di sini, arahkan ke kiri, lalu kita klik di sini, arahkan ke kanan. Lalu tekan Enter. Lalu tekan perintah TR pada keyboard, tekan Enter 2 kali. Lalu potong ini garis yang tidak perlu, kita klik untuk memotong. Lalu tekan Enter. Setelah itu, ini kita copy, tekan CO pada keyboard, lalu tekan Enter. Kita copy ini seperti ini, 2 buah. Lalu ini kita hapus, ada garis yang tidak terpakai, tekan perintah TR pada keyboard, lalu tekan Enter 2 kali. Klik di sini, klik di sini, klik di sini, klik di sini, dan ini juga diklik, lalu tekan Enter. Setelah itu ini kita satukan, seleksi, tekan M pada keyboard, lalu tekan Enter. Lalu kita klik ini, masukkan ke mari, klik di sini. Nah, sesudah itu ini kita masukkan ke dalam blok. Ini saya geser sedikit agar tidak terlalu rapat, atau saya naikkan ke bagian atas saja seperti ini. Oke, setelah itu kita tekan perintah B pada keyboard, lalu tekan Enter. Ini kita beri nama jendela 1, jendela 1, lalu kita pilih pick point. Ini pastikan poinnya di tengah seperti ini. Klik di sini, lalu select object, kita seleksi objek ini, kita tekan Enter, lalu oke. Setelah itu tekan lagi perintah B pada keyboard, lalu tekan Enter. Pada nama ini masukkan jendela 2. Setelah itu klik pick point, ambil di poin tengahnya, kurang lebih di sini. Klik di sini, lalu klik select object, lalu klik seleksi ini, lalu tekan Enter, lalu oke. Ini sudah terbentuk dalam blok. Selanjutnya ini kita copy, CO, Enter, lalu kita klik di sini. Setelah itu ini kita rotasi, tekan peta RO pada keyboard, lalu tekan Enter, kita rotasi 90 derajat seperti ini, masukkan angka 90, lalu tekan Enter. Ini kita pindahkan, M, Enter, kita pindahkan ke mari. Oke, sudah seperti ini. Kita sudah selesai membuat pintu dan jendela. Setelah itu kita akan menempatkan pintu dan jendela tersebut ke dalam denah rumah ini. Yang pertama di sini akan kita masukkan pintu depan. Ini kita seleksi ini, lalu tekan CO pada keyboard, lalu tekan Enter. Klik di sini, lalu kita copy ke pintu bagian depan. Kita copy di sini di bagian tengah. Klik
di sini, lalu tekan enter. Oke, sesudah itu ini kita copy lagi pintu yang ada di kamar. Ini jenisnya, tekan CO enter. Kita klik di sini, kita copy kemari. Klik di sini. Lalu sesudah itu tekan enter. Lalu kita masukkan lagi pintu yang ini. Tekan CO enter. Klik di sini. Kita masukkan pintunya di sini. Klik di sini lalu tekan enter. Setelah itu ini kita copy lagi CO enter. Klik di sini. Ini kita copy ke pintu yang di sini, klik di sini lalu tekan enter. Setelah itu ini juga kita copy CO enter, pintunya masih searah. Kita tempatkan di sini lalu tekan enter. Oke. Sudah seperti ini. Sesudah itu ini pintu model seperti ini. Kita copy, tekan CO enter. Klik di sini. Setelah itu nah ini sepertinya bukan jenis pintu ini. Saya tekan escape, saya copy pintu lain. Nah, ini dia lebih tepatnya, pintu yang arah putaran seperti ini, lalu tekan CO, enter, klik di sini, arahkan ke sini. Klik di sini, lalu tekan enter. Nah, ini sepertinya semua ruang sudah kita beri pintu. Selanjutnya akan kita buat jendela lagi. Nah, ini kita taruh yang pertama jendela di bagian depan ini. Di sini seperti sudah terlalu pendek, jadi kita ukur dulu untuk penempatan jendela. Tekan DIM enter untuk mengukur. Em, saya skip lebih dahulu, ada salah mengetik, tekan perintah DIM lalu tekan enter, lalu kita klik di sini, arahkan ke mari. Nah, ini panjangnya 57,5. Jadi di sini kita membuat sebuah jendela yang lebih pendek dari yang kita buat ini. Ini kita copy terlebih dahulu, tekan CO enter. Nah, kalau kita tempatkan di sini sudah terlalu pendek, jadi ini kita klik dulu di sini, tekan escape. Nah, ini saya buat panjangnya misal 30. Ini klik di sini lalu tekan perintah X pada keyboard lalu tekan enter. Nah, setelah itu ini tadi panjangnya kita cek dulu. Ini 70, jadi kita kurangi ini. Kita buat menjadi, nah kita kurangi menjadi setengahnya seperti ini. Cek ukurannya kalau dari sini.
32,5 escape sama ini 35. Kalau ini kita samakan dengan 35, kita tambah lagi 2,5 enter. Begitu juga yang ini 2,5 enter. Oke, jadi ukurannya semua ini 35. Lalu ini kita copy, kita pindahkan M enter, kita klik di sini. Oke, kurang lebih seperti ini. Coba kita masukkan apakah sudah pas. Oke, kurang lebih sudah bisa seperti ini. Untuk total panjangnya kita lihat dulu. 40. Ini kita cek panjang ini 57,5. Jadi ini kita bagi 2, 57,5 bagi 2, 57,5 bagi 2, 28,75. Kita buat garis bantu sejauh 28,75. 28, saya tekan ulangi. Saya ulangi, tekan L, enter. Masukkan angka 28,75, lalu enter 2 kali. Nah, seperti ini. Tekan L pada keyboard, lalu tekan enter. Arahkan ke atas seperti ini untuk garis bantunya. Begitu juga ini kita copy ke sebelah ini. Oke, garis yang ini tidak diperlukan. Kita hapus, tekan delete pada keyboard. Ini juga tidak perlu. Bisa juga tekan delete pada keyboard. Nah, setelah itu ini akan kita masukkan ke dalam blok tipe jendela ini. Kita pindahkan dulu kemari. Ini kita tekan kita tekan perintah B pada keyboard lalu tekan enter. Kita beri nama jendela 3. Jendela 3, lalu pick point, pilih pick point. Klik bagian tengahnya seperti ini. Lalu klik select object, klik di sini, seleksi semua, lalu enter. Lalu oke. Setelah itu ini kita klik seleksi, lalu tekan CO pada keyboard, lalu tekan enter. Setelah itu kita arahkan kemari, lalu tekan escape, lalu kita rotasi, seleksi, RO, enter, rotasi 90 derajat, tekan 90, enter. Oke, sudah seperti ini. Setelah itu ini bisa kita copy, CO, enter, copy, kita arahkan ke mari, klik di sini, lalu klik lagi di sini, lalu tekan escape. Setelah itu ini garis bantu yang tidak terpakai, kita klik dan tekan perintah E pada keyboard, lalu tekan enter untuk menghapus. Setelah itu kita akan menempatkan jendela juga di bagian lainnya. Setelah itu kita tempatkan jendela di bagian kamar. Jenisnya jendela seperti ini. Kita copy, ini seleksi dulu, lalu CO, enter, klik di bagian tengahnya. Kita taruh ini di bagian tengahnya juga. Lihat midpoint garisnya di sini, klik di sini. Lalu setelah itu ada juga jendela yang sejenis di bagian belakang. Nah, di sini kita lihat di bagian tengahnya. Di sini midpoint, klik di sini. Nah, kalau di sini midpointnya di sini, tapi sudah ada pintu, jadi sudah terhalang pintu. Kita harus mengetahui ulang. Kita klik dulu di sini.
Lalu tekan escape, kita harus mengetahui panjang ini dulu. Ketik DIM pada keyboard, lalu tekan enter, klik di sini, lalu ke sini. Oke, panjangnya 195. Jadi untuk bagian tengahnya kita bagi dua, 195 bagi 2 adalah 97,5. Klik perintah L pada keyboard, lalu tekan enter, klik di sini, masukkan angka 97,5, lalu tekan enter 2 kali. Setelah itu tekan L, enter, klik di sini seperti ini, lalu tekan escape. Nah, ini tidak perlu, delete saja. Setelah itu ini kita pindahkan, M, enter, klik di sini, klik di sini. Oke, setelah itu ini kita hapus garis yang tidak perlu. Nah, sudah seperti ini. Sesudah itu kita akan menempatkan juga jendela di bagian lainnya. Misal di kamar mandi ini saya pilih jendela yang tipe ini. Tekan CO, enter, klik di bagian tengahnya. Lalu klik pastikan juga ini di tengah, klik di sini. Setelah itu di kamar ini juga sama, jendelanya klik, pastikan di bagian tengahnya di sini, klik di sini. Sesudah itu tekan escape. Lalu kita akan menempatkan lagi jendela di bagian sini. Oke, ini kita copy, CO, enter. Kita taruh dulu di sini. Ini kita potong terlebih dahulu. TR, ter 2 kali, klik di sini untuk memotong. Ini tidak perlu kita potong, tekan escape saja, tidak perlu kita potong, kita ukur saja penempatannya. Kan DIM pada keyboard, lalu tekan enter. Klik di sini, arahkan ke mari. Ini panjangnya 275. Dan delete. 275 kita bagi 2 sama dengan 137,5. Kan perintah L, enter. Klik di sini. Kita buat garis masukkan angka 137,5, lalu tekan enter 2 kali pada keyboard seperti ini, lalu tekan L, enter, klik di sini, enter. Nah, di sini juga akan kita coba buat jendela. Ini kita copy, CO, enter, klik di sini. Lalu ini garis tidak perlu kita hapus. Setelah itu kita tempatkan jendelanya di sini. Lalu klik di sini lagi. Oke, escape. Lalu ini tidak perlu kita hapus. Oke, sudah seperti ini. Kita sudah menempatkan pintu dan jendela di setiap ruangan yang diperlukan. Langkah selanjutnya kita akan memotong bagian dinding yang ada di jendela ini. Ini layar asnya kita nonaktifkan dulu, garis asnya, klik ini untuk nonaktifkan garis as. Setelah itu tekan perintah TR pada keyboard, lalu tekan enter 2 kali.
Ini kita klik di sini, klik di sini, lalu ini kita klik di sini, lalu setelah itu ini kita klik di sini, lalu ini kita klik lagi di sini, lalu di sini juga kita klik. eh, Setelah itu tekan enter pada keyboard. Nah, untuk pintu bagian luar belakang ini dan pintu bagian luar depan beserta pintu kamar mandi ini ada satu garis bagian luar yang tidak saya potong karena ini menandakan beda ketinggian. Beda ketinggian lantai. Misal lantai kamar mandi dengan lantai dapur beda ketinggian, begitu juga lantai bagian depan ini dengan dapur, bagian depan dengan teras ini beda ketinggian. Jadi ini saya tinggalkan satu garis untuk membedakan bahwa itu beda ketinggian. Setelah itu kita aktifkan lagi layar garis as, lalu klik di sini untuk mengaktifkan layar garis as. Oke, sudah seperti ini. Langkah selanjutnya kita akan membuat garis bantu penempatan dimensi. Oke, kita buat garis terlebih dahulu, tekan perintah L pada keyboard. Kita tekan escape terlebih dahulu, pilih di layar garis bantu, klik garis bantu, tekan perintah L pada keyboard, lalu tekan enter, klik di sini, angka 50, lalu tekan enter dua kali. Setelah itu tekan enter lagi, klik di sini, arahkan ke bagian atas, masukkan angka 50, lalu tekan enter lagi dua kali pada keyboard. Nah, di sini kita tidak perlu berulang kali memasukkan perintah L karena perintah L masih bekerja, jadi juga cukup tekan enter saja. Lalu tekan enter lagi pada keyboard. Klik di sini untuk membuat garis. Arahkan ke bagian atas, masukkan angka 50, lalu tekan enter dua kali. Lalu tekan enter lagi, klik di sini. Arahkan ke bagian samping, masukkan angka 50, lalu tekan enter lagi dua kali pada keyboard. Sesudah itu, uh, tekan lagi enter pada keyboard. Klik di sini. Arahkan ke samping kiri lalu masukkan angka 50, tekan enter dua kali pada keyboard, lalu tekan lagi enter, klik di sini, arahkan ke bagian bawah, masukkan angka 50, lalu tekan enter dua kali pada keyboard. Setelah itu tekan lagi L pada keyboard lalu tekan enter, klik di sini, arahkan ke bagian samping kanan, masukkan angka 50, tekan enter dua kali pada keyboard, lalu tekan enter lagi, klik di sini, arahkan ke bagian bawah, masukkan angka 50, lalu tekan enter dua kali pada keyboard seperti ini. Oke, sesudah itu kita copy, klik ini, tekan CO pada keyboard lalu tekan enter. Klik di sini, arahkan ke bagian ini, klik di sini, klik di sini, klik di sini. Setelah itu tekan escape, lalu ini kita tekan CO, enter. Kita klik di sini, arahkan ke bagian bawah ini, klik di sini. Lalu ini kita klik di sini. Setelah itu ini kita klik juga di sini. Lalu tekan enter pada keyboard. Lalu ini kita klik di sini, tekan CO, enter. Kita copy ini, klik di sini, copy di sini. Lalu tekan enter. Setelah itu ini kita klik, lalu tekan perintah CO pada keyboard, lalu tekan enter. Klik di sini, lalu kita klik di sini, lalu tekan enter pada keyboard. Oke, sudah seperti ini. Langkah selanjutnya kita akan membuat settingan dimensi dan teks. Untuk itu kita tekan perintah D pada keyboard lalu tekan enter. Muncul kotak dimension style manager, klik new. Setelah itu ini kita beri nama skala 100 karena kita memakai skala 100, lalu klik continue. Nah, di tab line ini klik tab line, lalu untuk colornya ini
Saya pilih biru muda atau cian seperti ini, atau Anda bisa memilih warna sesuai yang Anda inginkan. Untuk line white-nya, saya klik di sini, saya pilih 0,05. Lalu untuk baseline spacing-nya, ini saya buat menjadi 10. Setelah itu untuk color di extension line-nya ini saya pilih warna kuning. Sesudah itu untuk line white yang di sini saya pilih 0,05 juga. Sesudah itu untuk extend beyond dim lines-nya saya membuat 20. Begitu juga dengan offset from origin saya buat 20 juga. Oke, setelah itu kita beralih ke tab simbol and arrow. Di arrowhead ini first klik ini, lalu pilih architectural tick. Begitu juga dengan yang second, pilih architectural tick. Untuk arrow size-nya saya masukkan 7,5. Di sini saya mengetikkan 7.5 karena koma pada AutoCAD itu adalah titik. Sesudah itu untuk break size-nya 0,125 saya ganti ini 0,125. Sesudah itu kita beralih ke tab text. Untuk tab text ini yang pertama kita lihat di text style ini, kita klik di sini, yang ini klik di sini, maka akan muncul kotak text style. Di sini klik new. Lalu ini untuk new text style-nya saya beri nama skala 100 juga sama seperti nama dimensi tadi, klik OK. Setelah itu untuk font name-nya saya pilih romantic. Lalu untuk font size-nya reguler. Untuk height-nya saya pilih 22,5. Sesudah itu klik skala 100 ini, lalu klik apply, lalu klik close. Nah, lalu ini di text style-nya klik yang tulisan standar ini kita ganti menjadi skala 100. Oke, untuk text color-nya ini saya klik, saya ganti menjadi warna uh, orange seperti ini. Klik OK, atau warnanya bisa menyesuaikan sesuai keinginan Anda. Untuk selanjutnya text placement-nya, text placement vertikal saya klik, ini saya pilih centered. Setelah itu untuk offset from dim line-nya saya ganti menjadi 7. Lalu untuk text alignment-nya saya pilih yang ISO standar. Selanjutnya kita ke tab fit. Klik tab fit. Di tab fit ini kita pilih yang always keep text between X line. Ini klik di sini. Sesudah itu di tab primary unit, klik tab primary unit. Pastikan di unit format sudah desimal dan precision 0,00. Setelah itu untuk tab alternative unit saya biarkan default seperti ini, dan begitu juga di tab tolerance saya biarkan sama seperti ini. Sesudah itu klik OK. Lalu ini close. Nah, pastikan dimensi yang kita buat tadi sudah di set ke dimensi yang kita pakai. Klik annotation ini, pastikan ini, lihat ini di text style sudah tulisan skala 100 dan di dimension style juga sudah skala 100 yang kita buat. Kalau belum namanya seperti yang kita buat tadi, maka bisa diklik ini dan ini bisa dipilih. Misal ini nama tadi yang kita buat skala 100, begitu juga dengan yang di dimension style-nya ini pilih skala 100. Oke. Nah, kalau sudah, kita akan menempatkan ukuran dimensi terlebih dahulu. Kita klik layernya, pastikan layer berada di layar dimensi. Klik ini dan pilih layar dimensi. Sudah seperti ini. Lalu kita siap menempatkan dimensi terlebih dahulu. Tekan perintah keydim untuk membuat banyak dimensi sekaligus. Lalu tekan enter. Seleksi semua garis bantu yang kita buat tadi seperti ini. Lalu tekan enter, lalu tarik garis ke bagian atas kira-kira sepanjang garis yang kita buat tadi, yaitu 50 seperti ini, lalu tekan enter. Nah, ini sepertinya terlalu pendek, saya ulangi saja, ini kita hapus.
Saya ulangi, tekan perintah keytim, lalu tekan enter, seleksi semua garis bantu ini, lalu tekan enter, tarik garisnya kira-kira sepanjang garis bantu yang kita buat tadi, yaitu 50, misalnya seperti ini tidak usah kita ketikkan angkanya, kita cocokkan saja sesuai feeling, kurang lebih sepanjang ini, klik di sini. Oke, sudah seperti ini jadinya. Sesudah itu, kita tempatkan juga yang di bagian ini, tekan perintah keytim lagi pada keyboard, lalu tekan enter, seleksi garisnya seperti ini, lalu tekan enter, tarik ke bagian bawah seperti ini, kurang lebih sepanjang ini, lalu klik. Nah, sudah seperti ini, lalu kita taruh lagi dimensi bagian samping, tekan keytim lagi pada keyboard, lalu tekan enter, seleksi garis bantu bagian samping yang kita buat, klik di sini, lalu tekan enter. Tadi sepanjang ini kurang lebih, klik di sini. Oke, sudah seperti ini. Sesudah itu, tekan lagi perintah keytim pada keyboard, lalu tekan enter. Lalu seleksi ini, lalu tekan enter. Tarik seperti ini, kurang lebih panjangnya segini, lalu klik di sini. Oke, sudah seperti ini. Jadi ini sudah kita beri dimensi dengan ukuran per ruangannya seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat dimensi keseluruhan. Tekan perintah DIM pada keyboard, lalu tekan enter. Lalu ini kita klik di sini, lalu kita arahkan ke bagian bawah, klik di sini lagi, klik di sini, lalu kita arahkan ke bagian atas seperti ini, kita klik di sini, lalu tekan enter. Setelah itu di sini juga tekan perintah DIM pada keyboard, lalu tekan enter. Kita klik di sini, arahkan kemari, klik lagi di sini, tarik garis ke bagian atas kurang lebih sepanjang ini, klik di sini, lalu tekan enter. Oke, ini kita sudah selesai membuat dimensi. Selanjutnya kita akan membuat teks di setiap ruang ini. Kita buat teksnya, tekan perintah T pada keyboard lalu tekan enter. Kita klik di sini. Nah, ini kita buat satu teks dulu seperti ini, teks misalnya. Lalu kita klik di sini, ini bisa kita copy. Nah, ini kita pastikan layar berada di teks terlebih dahulu, pilih teks seperti ini. Nah, ini tadi di luar teks, klik ini teksnya lalu masukkan ke teks seperti ini. Oke. Pastikan ini layarnya sudah di layar teks seperti ini. Setelah itu ini tinggal kita copy, CO, enter. Kita copy di setiap ruang. Skip setelah selesai mengcopy. Oke, ini tinggal kita ganti namanya, tekan ED pada keyboard untuk mengganti, mengedit teks, lalu tekan enter, klik teksnya. Nah, ini namanya teras. Teras. Oke, lalu kita klik lagi yang ini. Ini namanya kamar. Kamar tidur 1. Kamar tidur 1. Lalu ini kita klik lagi di sini. Ini namanya kita
ganti menjadi kamar tidur 2. Setelah itu ini kita ganti menjadi, kita klik sini, tamu dan ruang keluarga. Oke, klik sini lagi, lalu ini kita ganti menjadi kamar mandi atau WC, singkatan saja KM garis miring WC, karena ini ruangnya sempit. Setelah itu ini klik di sini, ini kita ganti menjadi dapur. Setelah itu ini kita klik lagi di sini, ini kita ganti menjadi kamar tidur 3. Oke, setelah itu tekan enter. Nah, ini tinggal kita geser yang ke bagian tengah, klik di sini lalu tekan M, enter, geser kurang lebih misal di sini. Lalu ini juga klik M, enter, kita geser ke mari. Ini juga kita klik lalu tekan M, enter, kita geser misal ke sini. Ini juga kita klik lalu tekan M, enter, kita geser ke mari. Lalu ini tekan M, klik lalu M, enter, sedikit kita geser ke sini agar pas di tengah. Begitu juga dengan ini, kita klik ini lalu tekan M, enter, lalu kita geser sedikit ke tengah seperti ini. Oke, kurang lebih seperti ini kita sudah selesai memberi teks. Langkah selanjutnya adalah kita akan membuat arsiran. Untuk membuat arsiran, kita tempatkan di dinding, teras, dan kolom. Kita nonaktifkan terlebih dulu layer, garis as, dan pintu dan jendela. Klik pada lampu bagian samping ini. Begitu juga dengan garis bantu, kita nonaktifkan juga layarnya. Oke, kalau sudah seperti ini, kita sudah siap memberi arsiran. Yang pertama kita beri arsiran pada kolom, pilih layer kolom. Lalu tekan perintah H pada keyboard, lalu tekan enter. Maka akan muncul tab head creation ini, lalu pilih yang solid. Kalau tidak muncul, klik ini dulu. Nah, pilih yang solid. Setelah itu untuk warnanya use current saja, tinggal diklik saja di setiap kolom. Saya klik di sini, saya klik di sini, lalu kita klik di sini. Setelah itu klik di sini, 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 di sini, klik juga di sini. Kita klik di semua bagian. Nah, ini salah klik, saya tekan skip atau saya tekan Ctrl Z terlebih dahulu. Tadi ada salah klik, saya ulangi, tekan perintah H pada keyboard lalu tekan enter. Pilih ini lalu pilih yang solid, lalu tinggal klik saja bagian kolom. Klik ini, di mana ada kolom tinggal diklik saja seperti ini. Nah, ini sepertinya ada kesalahan. Saya coba tekan skip terlebih dahulu. Saya ulangi. Tekan Ctrl Z. Tekan H pada keyboard lalu tekan enter. Klik ini, pilih solid, lalu klik di kolomnya. Misal kita coba klik di sini dulu. Oke, yang lalu kita klik di sini, klik di semua bagian kolom yang ada.
Wah, ini lagi-lagi kejadiannya sama seperti tadi. Jadi kita abaikan dulu. Kita selesaikan dulu yang lain. Oke, sudah semua seperti ini. Lalu tekan enter dulu. Nah, ini kita tekan perintah TR pada keyboard lalu tekan enter 2 kali untuk memotong. Klik di sini untuk memotong headnya lalu tekan enter. Oke, jadi sudah seperti ini lagi jadinya. Oke, ini penempatan kolom sudah arsiran kolom sudah kita tempatkan di semua bagian. Selanjutnya kita akan memberi arsiran pada teras ini. Ketik lagi perintah H pada keyboard lalu tekan enter. Klik pilih ANSI 32 ini. Kalau tidak muncul bisa dicari di sini banyak jenis arsiran seperti ini. Nah, karena sudah muncul pilih dan klik ANSI 32. Untuk scale-nya kita ganti menjadi 5 lalu tekan enter. Kita klik. Ini bukan ANSI 32, maksud saya ini kita tekan escape terlebih dahulu. Tekan H pada keyboard lalu tekan enter. Pilih yang angel ini, angel, klik angel. Kalau tidak muncul klik di sini. Cari bisa dicari di sini. Banyak ini sudah muncul, klik saja angel ini. Untuk scale-nya kita masukkan 5 lalu tekan enter. Lalu kita klik di teras ini. Klik di sini. Sepertinya ini sudah pas seperti ini, kurang lebih kita klik di sini lalu tekan enter. Nah, ternyata ini garisnya berwarna biru dan berada di layar kolom, jadi kita klik lagi arsiran terasnya ini. Kita klik ini, lalu di tab home kita ganti layarnya ke teras. Teras. Kita ganti ke dinding. Jadi dinding seperti ini. Lalu escape, oke. Teras sudah terbentuk kurang lebih seperti ini. Setelah itu akan kita buat lagi arsiran dinding. Kita aktifkan layar pintu dan jendelanya terlebih dahulu. Klik. Oke, ini akan kita beri arsiran pada dinding. Kita pastikan layar berada pada dinding. Klik layar dinding seperti ini. Ini kita tekan skip terlebih dahulu. Oke, tekan perintah H pada keyboard lagi, tekan enter. Muncul tab expression. Pilih yang jenis arsiran ANSI 32 ini. Kalau tidak muncul bisa diklik di sini, bisa dipilih di sini. Nah, ini sudah muncul ANSI 32, tinggal diklik saja. Lalu untuk skalanya ini 1, lalu tekan enter. Dan tinggal kita klik di bagian dinding seperti ini. Ini klik di sini, lalu klik lagi di sini, lalu klik di sini, klik di sini. Sudah itu klik di sini, klik di sini juga. Tinggal kita klik semua bagian dinding. Oke, ini sepertinya tinggal di sini. Nah, sepertinya ini semua bagian dinding sudah selesai kita beri arsiran. Kalau sudah, lalu tekan enter pada keyboard. Nah, setelah itu untuk layar yang tidak kita pakai bisa kita nonaktifkan atau kita aktifkan kembali. Misal ini garis-garis bantu kita aktifkan, garis as kita aktifkan. Oke, misal seperti ini. Tetapi di sini garis as
dan garis bantu tidak kita pakai, maka bisa kita nonaktifkan lagi. Atau kita cek satu persatu apakah ini sudah sesuai layar penempatannya. Kita nonaktifkan garis as ini. Nah, sudah pas. Oke, ternyata ini untuk arsirannya ada satu bagian dinding yang lupa kita arsir. Ini pastikan di layar dinding. Jadi kita tekan H lagi pada keyboard, tekan enter. Pilih ANSI ANSI 32, klik ANSI 32 ini skalanya 1. Lalu kita klik di sini, lalu tekan enter. Oke. Baru sesudah itu ini kita coba nonaktifkan layar lainnya. Garis bantu kita nonaktifkan. Oke, sudah hilang. Jadi umumnya yang kita pakai hanya ini saja. Setelah itu ini kita geser sedikit karena tidak kita pakai agar tidak mengganggu. Oke, ini kita sudah selesai membuat denah rumah ukuran 6 kali 9 dengan 3 kamar tidur. Bisa dilihat ini lebarnya 6 meter dan panjangnya 9. Karena dalam skala 100 jadi saya buat 600 untuk lebar dan 900 untuk panjang. Yang pertama kita lihat di sini ada teras sepanjang 1 meter dan lebar 3 meter terasnya. Lalu yang kedua ada kamar tidur 1 dengan lebar 3 meter dan panjang 2,5. Lalu ada kamar tidur 2 dengan lebar 3 meter dan panjang 2,5 meter juga. Lalu ada ruang tamu sekaligus ruang keluarga dengan panjang 5,5 meter dan lebar 3 meter. Setelah itu ada kamar mandi atau WC dengan panjang 1,5 meter dan lebar 2 meter. Lalu ada dapur dengan lebar 3 meter, panjang 2,5 meter. Lalu ada kamar tidur yang ketiga dengan lebar 3 meter, panjang 2,5 meter. Oke. Sekian tutorial yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya dan terima kasih.